Kembali lagi bersama saya Rode. Hari ini saya akan membahas tokoh pemikir pendidikan Johann Hendrik Pestalozzi. Ia adalah ahli pendidikan bagi anak-anak. Beliau lahir di Swiss pada 12 Januari 1746 dan meninggal pada 17 Februari 1827 di usianya yang ke-81 tahun. Ayahnya adalah seorang dokter bedah dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kakeknya adalah seorang pendeta yang terkenal karena pelayanannya kepada masyarakat prasejahtera. Pestalozzi juga menulis buku dan melakukan eksperimen di beberapa tempat. Konteks sejarah pendidikan di Swiss pada masa Pestalozzi yang menjadi latar belakang pemikiran Pestalozzi. Ia melihat bahwa pendidikan telah kehilangan makna humanisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlaku untuk kelompok tertentu saja. Yang kedua, adanya hukuman fisik bagi siswa yang gagal dalam belajar. Yang ketiga, ruangan kelas yang sempit diisi oleh banyak anak dari berbagai usia. Yang ketiga, metode pengajarannya seragam tanpa memperhatikan kebutuhan setiap individu. Landasan filsafat dan teologi. Berbeda dengan Rousseau, Pestalozzi memadukan filsafat idealisme, naturalisme, dan realisme dengan dasar moralitas dan agama yang mendalam. Tujuan pendidikannya yaitu untuk membentuk manusia yang utuh secara fisik, mental, dan moral melalui proses yang alami, harmonis, dan progresif. Kurikulum pendidikan yang menjadi inti di sini adalah 3 kurikulum, yakni pendidikan dasar, pendidikan moral, dan juga pendidikan praktis. Metodologi pengajaran yaitu pendekatan yang bersifat holistik, learning by doing, pendidikan didasarkan pada cinta dan kasih sayang, pembelajaran secara bertahap dari yang sederhana ke kompleks, penerapan objek lesson untuk menjelaskan konsep yang lebih abstrak. Berikut adalah sosok guru dan peranannya menurut Pestalozzi. Ia beranggapan bahwa peran guru adalah sebagai pembimbing dan narasumber. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan terencana yang sesuai dengan tingkat perkembangan setiap siswa. Guru juga dianggap sebagai orang tua yang mengajari siswa dengan sabar dan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana dengan murid? Murid sendiri dianggap sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan dengan baik. Mereka perlu dididik dengan kasih sayang, bukan menggunakan hukuman fisik. Apabila anak mampu berkembang melalui pendidikan yang holistik, harmonis, dan progresif, maka akan berdampak positif bagi diri sendiri dan juga masyarakat secara luas. Saya juga memberikan evaluasi positif terhadap gagasan Pestalozzi secara social science, dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan secara holistik. Pendekatan ini mendukung pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh termasuk empati dan keterampilan hidup, tidak hanya berfokus pada nilai akademik. Yang kedua adalah metode learning by doing. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia nyata saat ini. Tidak hanya evaluasi positif, ada juga evaluasi negatif terhadap gagasan Pestalozzi secara biblika teologi. Yang pertama yaitu humanisme secara berlebihan. Pendekatan yang menyeimbangkan aspek intelektual, emosi, dan keterampilan berisiko mengabaikan Allah sebagai sumber hikmat sejati. Yang kedua adalah kebenaran relatif. Learning by doing dapat mendorong siswa untuk menciptakan kebenaran yang relatif tanpa dasar firman Tuhan yang jelas, sedangkan kebenaran dalam Alkitab adalah mutlak dan berasal dari Allah. Lalu bagaimana dengan implikasi di sekolah inklusi tempat saya melayani saat ini? Saya melihat secara social science memunculkan pengakuan terhadap keberagaman. Pendekatan pendidikan yang holistik telah membantu pendidik dan masyarakat luas untuk mengakui dan menghargai perbedaan individu, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu secara biblika teologi, kita dapat mengasihi sesama tanpa melakukan yang namanya diskriminasi, dengan membentuk komunitas di sekolah yang mencerminkan kasih tanpa memandang perbedaan, serta mengajarkan nilai-nilai kekristenan. Dengan demikian, metode yang diajarkan oleh Pestalozzi menurut saya masih sangat relevan hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.